Selamat datang para pendengar, kita bertemu lagi dalam program drama audio komunitas Salihara. Kali ini kita akan mendengarkan drama audio Jembangan Pecah, dan karya ini merupakan saduran Suyatna Anirun dari naskah The Broken Jack, gubahan dramawan asal Jerman Heinrich von Kleist. Jembangan Pecah mengisahkan keculasan seorang aparat yang terbongkar dalam sebuah persidangan warga. Drama ini didukung oleh para aktor: Kiki Narendra sebagai Lurah Adam, Muhammad Khan sebagai Sekdes Teja, Putri Ayudhya sebagai Siti, Sam Ancu Amar sebagai Inspektur Ostibi, Anggi Yandra sebagai Bumarto, Eugenia Elina sebagai Parmini, Arif Sufyan sebagai Darta, dan Fitriasari sebagai Mak Bugis. Penata musik, teknik, dan montase oleh Bagus Mazazupa, produser audio oleh Camelia Jonathan, penyelaras Hendro Masto Prasetyo dan Zenhai. Saya, Rukman Rosadi, sutradara dan narator, akan menemani Anda mengikuti kisah ini. Program ini mendapatkan dukungan dari dana bantuan internasional Kementerian Luar Negeri Jerman, Goethe Institut, dan mitra-mitranya. Para pendengar, selamat menikmati. Di satu desa, pada sebuah ruang tamu yang di terasnya tergantung sangkar burung-burung mahal. Seorang lelaki setengah baya, setengah ganteng, setengah flamboyan, dan kepala setengah berambut, bernama Adam. Nampak ia sedang membalut kakinya yang entah kenapa. Dialah Pak Lurah di desa itu. Pagi itu, Teja, sekretaris desa yang sulit diterka arah pikirannya, juga muncul di sana. Mereka pasangan birokrat unik yang bisa bikin kita senyum-senyum sendirian. Kita ikuti saja peristiwa pagi ini. Sedikit info. Pak Lurah suka memanjakan burungnya. Pak Lurah. Waduh, Pak. Aduh. Apa yang terjadi, Pak? Kok jadi begini? Ya, kamu lihatlah. Untuk tersandung orang kan hanya perlu kaki. Nggak perlu lantai yang licin. Nggak perlu semak-semak. Aku itu tersandung karena membawa batu pendorong bagi diriku sendiri. Ya seperti juga orang lain. Hah? Apa maksudnya? Setiap orang membawa batu? Ya, dalam dirinya sendiri. Nah, disinilah aku jatuh. Seperti yang aku katakan padamu. Bener-bener jatuh di sini? Bener. Ya, mungkin ini mimpi buruk. Aduh, kapan kejadiannya, Pak? Waktu aku turun dari tempat tidur. Aku tuh kan masih ngantuk saat pagi sebelum memulai tugas sehari-hari. Lalu kemudian setan menjerat kakiku. Oh, tentu kaki yang kiri kan? Kaki kiri. Itu yang dibalut? Masya Allah. Lalu apa yang menyebabkan luka itu, Pak? Muka aku? Gak sadar ya? Kamu kira aku pembohong ya? Hah? Gimana muka aku? Gimana? Iya, ngomong aja. Menyedihkan, Pak. Iya, ngomong aja yang lebih jelas. Itu, sebentar, saya bawa ke termin ya. Nih, Mana? lihat sendiri, Pak. Tuh, babak belur. Aduh, berantakan gak karuan. Apa
betul katamu. Kok kedengarannya nggak menarik? Aduh, Pak, coba lihat ini Pak, matamu Pak. Oh, mataku. Enggak. Aduh, enggak kawan, enggak. Ini ada seperti bekas pukulan melintang nih Pak. Darahnya sudah beku ini. Tulang mataku. Kok kenapa nggak sadar ya? Ya, memang selalu begitu dalam perkelahian. Perkelahian? Apa? Dengan kambing bandot terkutuk itu aku berkelahi. Oh iya, aku ingat. Semalam itu aku sakit perut. Lalu menjelang dini hari, aku ingin ke belakang. Terhuyun-huyun aku keluar dari pintu belakang. Tiba-tiba aku tersandung undakan pintu dapur. Dalam gelap, aku tersungkur ke arah luar pintu. Sialnya, kambing bandot yang kuikat dekat pintu dapur sejak sorenya menyodokkan tanduknya ke kepalaku. Bagus Pak, bagus. Sialan. Lalu peristiwa yang melemparkanmu dari tempat tidur itu bagaimana? Aduh Tuhan. Ya gitulah, ya udahlah. Sekarang aku pengen tanya dah, ada apa berita hari ini? Berita baru. Oh iya ada. Gila, bagaimana aku bisa lupa? Apa? Ini Pak Inspektur akan datang. Siapa? Pak Inspektur, Raden Ostibi. Dia dalam perjalanan dinas ke berbagai desa. Dan hari ini akan mengadakan pemeriksaan di desa kita. Hari ini? Kamu nggak salah? Tentu tidak Pak. Dia kemarin ada di Maja memeriksa administrasi di sana. Terus hari ini dia kesini. Jadi hari ini dia kemari? Dia itu orang pintar membenci kejahatan. Datang ke sini untuk menyelidiki kita. Kalau dia sudah berada di Maja, dia pasti akan datang ke sini. Wah, ini sebaiknya Pak Lurah berhati-hati nih Pak. Alah, somong kosong apa sih kamu? Ya, sekedar peringatan saja. Pergi kamu. Ngoceh aja bisanya. Loh, Pak. Seorang warga itu Pak melihat dia dengan mata kepalanya sendiri. Siapa? Yang dilihatnya tuh siapa? Kamu percaya? Dia itu tidak dapat membedakan wajah orang dari belakang kepala yang gundul. Coba kamu pasangkan peci dan cangklong. Pakaikan baju koko dan sarung. Dia pasti akan menyebutnya sebagai orang yang dia mau. Ya, teruskan. Ragukan saja sampai dia nanti muncul di depan pintu itu Pak. Dia muncul di situ. Tanpa mengirimkan berita sepatah pun kepada kita sebelumnya. Loh, Pak Lurah kira yang akan memeriksa masih pemilik dari kecamatan yang dulu. Sekarang Raden Ostibi sendiri yang akan memeriksa. Nggak peduli Raden Ostibi atau siapapun. Kamu pergi, tinggalkan aku. Setiap petugas itu harus selalu menuruti peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Mereka kan sudah mengucapkan sumpah jabatan masing-masing. Pak, begini Pak. Dia kemarin itu datang ke Maja tanpa diduga. Memeriksa kas dan buku-buku, serta memecat lurah dan sekretaris desa di sana. Mengapa? Ya aku sendiri tidak tahu. Persetan. Tadi pagi orang mencari lurah Maja. Aduh Pak, ngeri sekali Pak. Dia ditemukan di lumbung belakang tergantung pada langit-langit. Apa katamu? Iya. Lalu dia ditolong, diangkat dan diguyur. Sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Masih hidup? Iya masih. Tapi ya semua harta bendanya disita Pak. Dia ditahan dan jabatannya dicabut. Astaga. Apes memang. Tapi sebenarnya dia tuh orang jujur. Benar-benar orang yang ramah loh. Nah, karena itulah Pak Inspektur belum tiba di sini. Tapi menjelang siang, dia pasti sudah di sini, Pak. Menjelang siang. Bagus. Nah, mari kita kerjasama. Ya, sini. Aku tahu bahwa kamu juga ingin jadi lurah kan? Hah? Ya kan? Lurah? Memang udah sepantasnya. Aku? Sepantasnya kamu. Demi Tuhan. Kamu itu sama baiknya dengan siapa aja. Tapi sekarang kesempatan itu belum. Tahan dulu, tahan. Akan tiba waktunya kamu bisa mewujudkan keinginanmu itu, kawan. Kita kan temen, kamu harus ingat. Nah sekarang kamu pergi. Nanti pada waktunya kamu akan tahu bahwa diam itu sangat terpuji. Sebentar Pak. Jangan salah duga Pak. Nah, memang kamu lihat saya aja. itu. Kamu lihat aja. Jadi bagaimana ini? Aku tidak punya pikiran buruk. Langit akan menjadi saksi. Lelucon
adalah sesuatu yang dilahirkan oleh malam dan pada siang harinya menjauhi setiap pancaran cahaya yang nakal. Jangan menggombal, Pak. Masya Allah. Tidak ada alasan bagi seorang lurah untuk tidak sangar saat duduk di kursi jabatannya. Harus berlaku garang seperti macan. Ya, memang harus begitu. Nah, itu makanya sekarang kamu dengar. Kamu ikut aku ke kantor. Berkas-berkas yang menumpuk tinggi itu harus segera aku bereskan. Adam ini mirip sekali dengan lurah di kampung sebelah. Bikin geli-geli lihat tingkahnya. Lalu kerjasama macam apa yang akan ditawarkan Adam pada Sekdes Teja? Nada bicaranya merdu-merdu manja. Tentu seringlah kita dengar di kantor-kantor sebelah. Ya sudahlah, kita ikuti saja perjalanan mereka ke kantor kelurahan. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Pak Sekdes. Pak, Inspektur Ostibi menyampaikan salamnya. Beliau akan segera sampai di sini loh, Pak. Masya Allah. Dia sudah selesai di Maja? Iya. Beliau telah berada di sini kok, Pak. Udah di sini? Aku harus gimana nih? Aku harus pakai baju apa? Pakai baju apa nih? Aduh, Pak Lurah, masa Pak Lurah mau pakai pakaian begitu, Pak? Gila. Tolong ambilkan jas itu. Pak. Siapkan makanan istimewa. Panggang ayam, pepes ikan, dan kopi yang terbaik. Yang banyak, ya. Ayo, kamu tuh pemalas banget sih. Ya Tuhan. Maaf, Pak. Kurang jelas. Saya itu bingung. Adil, ambilkan ke kupluk. Cepat, di atas buffet. Ayo cepat, ya Allah, pergi. Kupluk itu kan tidak ada, Pak Lurah. Kenapa enggak? Iya, karena Pak Lurah itu... Terus kan? Jadi kemarin malam sekitar jam 11. Kamu mau bilang apa? Loh, apa Pak Lurah lupa? Pak Lurah itu kan semalam datangnya tanpa kupluk, Pak. Aku? Tanpa kupluk? Benar. Kupluk yang satu lagi itu kan sedang diperbaiki di tukang peci, Pak. Aku telah... Betul, Pak Lurah. Pak Lurah itu babak belur waktu pulang kok. Pak Lurah bilang habis terjatuh. Saya yang membersihkan darah di kepala Pak Lurah itu. Oh, nggak tahu diri kamu, kurang ajar ya? Loh, saya itu hanya bicara jujur loh Pak Lurah. Apa salah Diam saya? kamu. Itu bukan kata-kata yang sopan. Oh, jadi luka itu sejak kemarin, Pak. Oh, tidak. Baru tadi pagi. Luka itu tadi dan kupluk itu kemarin. Aku memakainya dan lepas tanpa sengaja. Beneran. Waktu aku masuk rumah, aku kan nggak tahu apa yang dicucinya. Par, pergi ke rumah Habib, dijadikan kupluknya. Gini, Pak Sekdes, tadi pagi itu ada seekor kucing brengsek yang telah beranak dalam kupluk. Kucing itu berbaring, kotor di tempat tidurku. Itu, aku ingat sekarang. Apakah Pak Lurah? Betul, anaknya ada 5. Ada kuning, hitam, dan satu lagi putih. Kamu mau seekor? Pak, itu baru 3 kucing. Biar setan mengambilnya. Aku menaruh kupluk itu di kursi waktu aku mau pergi tidur. Sepertinya terjatuh waktu aku tidur. Terus kucing itu mengambil kuplukmu dengan mulutnya, lalu membawanya ke bawah tempat tidurmu, lalu melahirkan anaknya di situ. Tidak. Ya, kalau tidak, lalu bagaimana? Kucing itu apa-apaan ini? Baiklah. Sudah. Kucing brengsek. Pacaran dan melahirkan anak di mana aja. Kurasa ada sesuatu yang tidak beres hari ini. Kenapa, Pak? Ya, banyak hal yang menekanku. Bukankah hari ini waktunya sidang pengaduan warga? Oh, iya. Para pengadu telah hadir di balai desa, Pak. Aku
bermimpi seakan-akan seorang penggugat telah menyerangku dan menyeretku ke meja hakim. Dan aku duduk pada saat yang sama di kursi hakim itu. Memerintah, memaki, melompat ke bawah, dan menghakimi diriku sendiri. Hah? Menghakimi dirimu sendiri? Betul. Lalu kita berdua lari ke hutan. Lalu mimpi itu bagaimana, Pak? Biar setan mengambilnya. Kalaupun mimpi itu tidak ada, agaknya ada hinaan yang akan dilontarkan kepada. Alah, rasa takut yang kekanak-kanakan. Pak, yang penting sekarang saat Pak Inspektur datang, berlakulah seperti biasa agar mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Sampai di sini saya masih belum bisa mencerna apa hubungannya kupluk, kucing pacaran, beranak di kupluk, kepala setengah gundul, babak belur, setan, dan mimpi anehnya Pak Adam. Oh, ada yang datang. Dia lelaki berseragam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mari. Selamat datang tuanku yang mulia Inspektur Raden Ostibi. Tuhan Maha Adil ini. Siapa yang mengira akan menerima kunjungan yang istimewa dan menggembirakan ini? Ya, ini mendadak. Pemerintah kabupaten ingin mengetahui pelaksanaan pemerintahan di desa-desa yang dilihat masih banyak kekurangannya. Tapi tugasku kali ini bukan semata-mata untuk menghukum. Jika segala sesuatunya ternyata beres, ya aku akan sangat senang. Luar biasa. Benar-benar cara berpikir yang terpuji. Bapak Inspektur pasti dapat melakukannya. Saya yakin. Nilailah desa ini sebaik-baiknya Pak Inspektur. Dan yakinkanlah diri Pak Inspektur. Anda tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum benar-benar puas. Akan tetapi, jika Bapak menemukan segala sesuatu seperti yang Bapak inginkan, maka itu suatu keajaiban. Jika ada peraturan yang kurang, itu memang benar. Tapi jika terlalu banyak, ya kita harus menyaringnya kan? Oh iya, saya setuju sekali. Dengan saringan besar. Ya. Sebentar. Bukankah dia ini sekretaris desa? Siapa? Saya Sekdes Teja, siap menunggu perintah. Hari ini tepat 9 tahun, Pak, saya bekerja Pak Inspektur, di sini. monggo. Silakan. Mari, silakan duduk di sini. Tidak usah. Saya cukup berdiri saja. Baik. Mohon maaf, benar Bapak Inspektur datang dari Majah? Ya. Di sana ada kejadian yang kurang enak dan membuat perasaanku terganggu. Kamu sudah tahu tentang hal ini, bukan? Iya, Pak Inspektur. Dari seorang warga. Benarkah bahwa Lurah Majah telah menjadi tahanan rumah dan gantung diri? Ya, situasinya menjadi lebih parah. Yang tadinya tampak tidak tertib, tidak jelas, sekarang malah menjadi gelap. Nah, hukum tidak akan membiarkannya. Oh iya, berapa jumlah uang kas di sini? 50 juta, Pak Inspektur. 50 juta? Aku kira hanya 40. Maafkan, dengan dana pembangunan desa? Tapi pembangunan desa sekarang kan mendapat dana dari kabupaten. Jadi pengumpulan dana dari warga itu tidak usah lagi. Oh ya, bukankah hari ini adalah jadwal sidang untuk pengaduan warga? Sekdes, apakah ada? Ada? Oh iya Pak, ada Pak. Yang pertama dalam minggu ini Pak. Jadi kumpulan orang-orang yang di balai desa itu apakah mereka adalah... Ya, mereka warga yang mengadu. Bagus. Suruh mereka bersiap-siap. Aku akan mengikuti jalannya persidangan dan aku akan melihat bagaimana biasanya sidang di desa ini. Aku akan memeriksa keuangan setelah sidang itu selesai. Oh, siap Pak Inspektur. Par ini. Par, atur ruangan, Par. Oh, baik Pak Lurah. Pak,
Salam dari Bu Habib, Pak. Gimana? Bukan tidak ingin meminjamkan kupluk itu, tapi... Gak dapat. Oh, bukan Pak. Pagi-pagi Habib itu sudah berangkat ke kota. Nah, kupluk itu dipakai Habib. Yang satu lagi sudah tidak dapat dipakai karena sobek, Pak. Siap. Tenang, Pak. Nanti segera setelah kembali katanya Bu Habib akan mengirimkan kupluk itu ke Pak Lurah. Betul, Pak? Udah, apa boleh buat? Ada apa, Pak Lurah? Ini, Pak Inspektur, ini suatu kebetulan yang terkutuk. 2 kupluk saya hilang, Pak. Saya harus mengikuti sidang tanpa kupluk. Kenapa tidak pakai belangkon saja? Ya, biar begini aja. Dengan kepala gundul. Ya, apa boleh buat, Pak? Malu saya. Terus, apa kamu mau menunggu rambutmu itu tumbuh dulu? Jika Pak Inspektur mengizinkan, saya akan menyuruh seseorang meminjamkan dari kenalan yang tinggal di desa sebelah. Berapa jauh desa itu dari sini? Kurang dari setengah jam, Pak. Setengah jam? Sekarang kan sudah waktunya sidang. Ayo cepatlah. Aku masih harus ke Waderi hari ini. Cepat. Ya. Ayo. Siap. Aku tak punya banyak waktu dan ayo kita siap-siap. Sementara itu, saya dapat menawarkan sarapan buat Pak Inspektur. Ada pepes ikan lele, panggang ayam, urap segar, dan kopi yang istimewa. Tidak. Terima kasih. Bener Pak Inspektur, ini saya nggak repot ya. Tidak, terima kasih. Aku sudah makan. Ayolah, pergilah. Aku akan membuat catatan dalam laporan harian sekarang. Pergilah. Oh, baiklah. Sebentar, Pak Lurah, kamu terluka. Kenapa? Ini sungguh suatu pukulan maut pagi ini, Pak. Selagi turun dari tempat tidur, suatu pukulan di dalam kamar. Saya tadinya mengira pukulan di kuburan. Malang betul kamu. Tapi apakah lukamu itu mengakibatkan sesuatu? Saya kira tidak. Hal ini tidak akan mengganggu saya. Mohon maaf, Pak Inspektur. Mohon izin. Oke, silakan. Oh, menarik. Sidang pengaduan warga. Seperti apa itu? Rasanya tidak ada di kampung saya. Kita buntuti mereka ke balai desa. Di sana sudah terlihat ada Bu Marto, lalu Siti anaknya, Darta kekasih Siti, dan orang-orang yang mungkin sedang mengurus BPJS atau BLT atau kartu pintar atau kartu setengah pintar. Entahlah. Bu Marto sedang marah-marah di sana. Dasar bandit sialan pemecah guci keramik. Kamu harus dihukum, digantung, atau dirajam kalau perlu. Tenang, Bu Marto. Tenang, Bu. Semua akan diluruskan di sini. Jangan marah-marah dulu toh, Bu. Oh iya, lihat saja nanti. Pokoknya perusak guci saya harus dihukum berat. Iya. Nanti kalau Ibu memenangkan perkara ini, Darta akan menggantinya, Bu. Darta mengganti guci keramik itu. Mana mampu. Melarat dia. Coba. Ngomong kosong. Biarkan dia, Bu. Percaya sama saya. Bukan guci pecah saja yang membuat Teteh pusing. Perkawinan yang kacau lah soalnya. Dengan sekuat tenaga dia mencoba menambalnya di sana sini. Tapi saya tegaskan lagi. Terkutuklah saya kalau sudi menjadi pelacur itu. Membual sombong. Nambal perkawinan. Bahkan perkawinan yang utuh pun tak senilai dengan guci yang pecah itu. Tapi saya tegaskan lagi. Terkutuklah saya kalau menyanding pelacur itu. Pergi kamu. Darta sayang. Pergi kamu, Jabal Nora. Aku bersumpah. Dasar pelak. Tidak boleh aku katakan. Apa? Beri aku kesempatan mengatakan kejujuran padamu. Tidak. Darta, kamu akan berangkat jadi TKI. Kalau kamu sudah berangkat ke Malaysia, apa aku akan bisa melihatmu lagi? Apakah kita akan berpisah dengan perasaan dongkol begini? Dongkol? Tidak.
Demi Allah, aku tidak mau. Semoga Tuhan memberi kamu kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau aku sehat dan tinggal di sini sampai umur 80 tahun, aku akan tetap menyumpahimu sampai mati. Dasar kamu teh jablay. Jablay. Pergi, bicara apa sih kamu Siti? Oh Ibu, biarkan soal guci keramik itu. Aku akan mencari pengrajin yang ahli untuk menyambung pecahan guci itu menjadi satu. Kalau hanya itu persoalannya, ambil saja semua tabunganku dan belilah yang baru. Jangan bertengkar hanya untuk sebuah guci. Meskipun guci keramik itu berasal dari Kaisar Ming. Oh, cukup menegangkan. Guci pecah. Tapi apa sangkut pautnya Guci dan Jablay? Mustahil kan ada Jablay di dalam Guci. Guci, dulu kami menyebutnya Jambangan. Oh, Pak Lurah, Inspektur, dan Teja sudah sampai di depan pintu Balai Desa. Siti, si Bopeng Darta. Ibu, aku bersumpah. Mari kita tinggalkan ruangan ini. Sekdes, mereka mau apa? Aku dengar ada guci pecah. Guci? Siapa yang memecahkan? Siapa yang memecahkannya? Ya. Duduklah kamu. Nanti biar Pak Lurah yang akan mendengarkan. Iya. Aku gak tahan. Ini luka kakiku nih ganggu banget. Kamu hadapi mereka. Aku mau tidur. Tidur? Apa Pak Lurah ini sudah gila? Aku mau muntah. Ngawur ini Pak, ngawur. Pak, Bapak harus bilang sama Pak Inspektur. Mungkin dia mengizinkan. Saya nggak mengerti nih. Ada apa denganmu, Pak? Ya udah dah. Kalian ini, apa yang membawa kalian ke sini? Bapak akan segera mendengarnya. Apakah hanya mengenai guci pecah yang dipegang ibumu itu? Iya, hanya mengenai guci keramik pecah itu. Selebihnya tidak ada apa-apa lagi? Tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada? Betul-betul Pak Lurah, jangan berbicara dengan pihak pengadu. Duduklah di sana dan periksalah mereka. Siap Pak Inspektur. Tuh, dengar apa yang dikatakan beliau? Maaf Pak, apa perintah Pak Inspektur? Perintahku kan sudah jelas, kamu tidak boleh bicara dengan para pengadu. Ini tuh tempat di mana kamu harus memeriksa perkara. Segera. Siap, segera Pak, segera. Apa perintah Pak Inspektur? Astaga, kamu melamun. Maafkan Mbak, saya itu punya ayam pelung yang saya beli dari seorang India. Dia sakit Pak, saya harus mengobatinya. Tapi itu saya nggak tahu caranya. Saya meminta nasihat gadis itu. Saya tuh bodoh ya Pak, soal ayam. Astaga, sini, Iya, duduklah Pak. Dan sekarang panggillah para pengadu dan dengarkan mereka. Dan kamu Sekdes, ayo catat yang perlu. Apakah Pak Inspektur memerintahkan proses pemeriksaan menurut peraturan resmi atau menurut kebiasaan di sini? Menurut peraturan undang-undang. Oh, baik. Saya akan melaksanakannya, Pak. Siap. Sekdes, sudah siap? Oh, siap, Pak. Semoga keadilan terus berlangsung. Pengadu, diharap maju. Saya Pak Lurah. Ya, siapa nama Ibu? Siapa? Siapa? Ibu itu siapa? Nama, tempat tinggal, pekerjaan. Oh, saya pikir Pak Lurah melucu. Lucu. Bu, aku itu duduk di sini atas nama pemerintah loh Bu Marto.
Dan pemerintah harus tahu jati diri ibu. Pertanyaannya memang aneh. Loh, Pak Lurah melihat saya setiap hari Minggu saat pergi ke pinggiran desa kok. Pak Lurah kenal dengan perempuan itu. Siapa Inspektur? Dia tinggal di pojok desa sini, Pak. Janda seorang guru, seorang perempuan yang jujur dan terkenal baik, Pak. Lah, kalau kamu mengenalnya dengan baik, maka pertanyaan demikian adalah berlebihan. Tulislah namanya dalam berita acara seperti ini. Dikenal baik oleh petugas setempat. Loh, kalau begitu Pak Inspektur tidak memenuhi peraturan resmi. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Periksalah sekarang mengenai pengaduannya. Saya harus... Ya, memeriksa perkaranya. Sama persoalannya. Itu adalah mengenai guci. Bagaimana? Sama. Guci, hanya sebuah guci. Sekdes, tulis ya. Diketahui oleh pemeriksa. Hah? Aduh, Pak Lurah, apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Kamu itu harus tulis apa yang aku katakan ini. Bukankah itu sebuah guci, Bu Marto? Guci keramik. Nah, itu dia. Yang pecah, Pak, pecah. Aduh, saya mohon. Siapa yang memecahkan guci itu? Darta? Iya, benar, orang itu. Ah. Itu nggak benar, Pak Lurah. Dia bohong. Diam kamu. Goblok. Masih cukup waktu bagiku untuk mengirimmu ke penjara ya. Bu. Tulislah, Sekdes. Tulis sebuah jembangan bersama nama yang memecahkannya. Perkara akan segera diputuskan. Pak Lurah bertindak tidak adil. Gimana, Pak? Pak, apakah Pak Lurah tidak mengikuti peraturan resmi? Tidak. Ya bukankah Pak Inspektur tidak suka dengan yang bersifat resmi? Ya Pak ya? Jika kamu tidak tahu cara melaksanakan perintah, maka di sini bukanlah tempat untuk mengajarkannya. Jika kamu tak dapat menghadapi masalah dengan cara resmi, ya turunlah. Barangkali si Sekdes ini dapat menggantikan tugasmu. Dengan izin Pak Inspektur, saya melaksanakan sebagaimana kebiasaan di sini. Pak Inspektur loh yang memerintahkan demikian pada saya. Aku yang telah... Demi kehormatan saya, Pak. Pak Lurah, aku memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan di sini kupikir undang-undangnya sama dengan dimanapun di negara kita. Oh loh, kalau begitu saya mohon maaf. Kami di sini mempunyai peraturan sendiri, Pak. Tidak tertulis. Tetapi kami taati sesuai dengan tradisi yang masih berlaku. Dan cara ini sampai sekarang belum menyimpang sedikit pun loh, Pak. Kan tetapi dengan cara yang biasa dilakukan di kota, saya pun dapat melakukannya. Bapak, perlu bukti. Kamu ini menunjukkan kesan kurang baik, Pak Lurah. Sekarang periksa perkara ini dari awal. Wah. Sayang sekali, para pemburu berita viral tak terlihat di balai desa. Naga-naganya, ini bisa jadi sidang of the year. Tapi sayang, kita harus sedikit tarik napas, sedikit menunggu. Sampai jumpa di persidangan episode kedua. Jambangan pecah persembahan Salihara. Oh, sedikit info. Pak Lurah suka memanjakan burungnya.